Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Tia Rostiawati dengan NIM 10107061 dan teman saya Elis Jubaida dengan NIM 10107025 akan mempresentasikan mengenai progres pembuatan sistem informasi manajemen administrasi berbasis website di Himpunan Politeknik Negeri Subang. Administrasi menjadi salah satu hal yang penting bagi jalannya sebuah organisasi. Terkadang pada setiap periode kepengurusan, dokumen-dokumen maupun file penting tersebut tidak tersimpan dengan baik, sehingga akan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 13 akan membangun sebuah sistem dalam memanajemen administrasi di himpunan yang dikenal dengan sebutan SIMA, Sistem Informasi Manajemen Administrasi. Sistem ini nantinya dibangun untuk meminimalisir beberapa permasalahan terkait administrasi di himpunan. Pada tahap implementasi sistem yang telah kita rancang sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Administrasi, pada pertemuan lalu kita ditugaskan untuk membuat login, menjalankan fungsi login, dan membuat tampilan dashboard dari masing-masing hak akses. Namun, kami berhasil membuat tampilan login dan beberapa tampilan lainnya, akan tetapi belum memiliki fungsi dikarenakan ada beberapa hal yang memang belum kita pelajari, dan kami berpikir bahwa untuk membagi hak akses itu bisa dilakukan setelah tampilannya semua tampilan selesai. Oke, pada kali ini kita ada pada tampilan login, kita bisa memilih hak aksesnya. Kemudian kita bisa login. Pada tampilan dashboard ini akan menampilkan total surat masuk, total surat keluar, total dokumen lainnya, dan total absensi. Kemudian kami juga berhasil membuat tampilan kelola user di mana kita bisa menambahkan data user. Kita bisa berhasil membuat form tambah data user. Ada hak aksesnya juga, namun belum dapat tersimpan pada database. Kita bisa kembali pada halaman sebelumnya melalui tab seperti pada video. Kita bisa kembali pada halaman user, kemudian kita juga bisa kembali pada halaman dashboard. Selanjutnya, kita juga berhasil membuat tampilan profil seperti ini. Ada nama profil, username, password, kemudian kita bisa memilih foto atau image. Seperti ini saya contohkan, kita akan menambahkan salah satu foto, misalnya kita inputkan foto yang ini, nanti akan ada namanya di sini. Selain itu juga kita bisa mengakses halaman profil ini lewat button yang ada di kanan atas, akan menampilkan halaman yang sama. Kemudian pada menu kelola agenda ini kita sudah berhasil membuat form tambah agenda, namun kita belum bisa menampilkan kalender pada halaman ini. Mungkin akan kami coba pada pertemuan selanjutnya. Di sini kita bisa menambahkan nama kegiatan, target kegiatan, dan tanggalnya. Kita bisa memilihnya secara otomatis. Kemudian kita bisa menyimpannya, namun belum dapat tersimpan karena kami belum membuat belum mengatur database-nya. Selanjutnya, kami berhasil membuat tampilan arsip, di mana menu arsip ini terdiri dari surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya. Ini merupakan tampilan menu arsip. Menu arsip ini menampilkan informasi terkait jumlah surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya. Pada saat kita mengklik tombol tambah surat masuk, akan menampilkan form untuk menambahkan surat masuk, di mana terdiri dari nomor surat, tanggal, asal surat, perihal, dan kita juga bisa memilih file
atau berkas surat. Lalu kita bisa save untuk menyimpan dan cancel untuk membatalkan. Namun kami belum bisa menambahkan function ke dalam tambah surat masuk. Lalu seperti halnya tambah surat masuk, saat kita mengklik tombol tambah surat keluar, akan menampilkan form untuk tambah surat keluar. Di sini ada nomor surat, kemudian ada tanggal, perihal, dan kita juga bisa mengisi bagian dari surat keluar, atau kita juga bisa memilih file surat keluar. Lalu save. Sama halnya dengan tambah surat masuk, kami belum bisa menambahkan function ke dalam tambah surat keluar. Untuk tombol dokumen lainnya, pada saat kita mengklik tambah dokumen lainnya, akan muncul form di mana ada nama dokumen, kemudian kita pilih dokumen yang akan ditambahkan, lalu save. Sama seperti tambah surat masuk dan surat keluar, kami belum bisa menambahkan function untuk tambah dokumen lainnya. Selanjutnya, kami juga berhasil menampilkan menu surat masuk arsip, di mana menu surat masuk ini menampilkan daftar surat masuk yang telah tersimpan. Di sini terdiri dari kolom nomor surat, tanggal, asal surat, perihal, dan aksi yang dapat dilakukan oleh sekretaris, yaitu sekretaris dapat mengedit surat maupun menghapus surat yang telah tersimpan. Kemudian di sini juga terdapat kolom tambah data, yaitu menampilkan tambah data surat masuk seperti halnya form tambah data surat masuk pada menu arsip. Kemudian di sini terdapat kolom di sini terdapat icon cetak rekap, di mana sekretaris dapat mencetak file surat masuk. Namun kami masih belum bisa menambahkan function ke dalam cetak rekap tersebut. Kemudian kami juga berhasil menampilkan surat keluar arsip, di mana surat keluar ini menampilkan daftar surat keluar yang telah tersimpan. Di sini terdiri dari kolom nomor surat, tanggal, kemudian ada tujuan, perihal, kemudian status disetujui atau statusnya masih menunggu. Kemudian di sini juga sekretaris dapat melihat, mengedit, menghapus maupun mengomentari surat keluar tersebut. Nah, di sini terdapat kolom tambah data sama seperti tambah surat keluar yang ada di menu arsip. Di sini terdapat nomor surat, kemudian tanggal, perihal, isian, kemudian pilih file. Kami juga berhasil menambahkan menu dokumen lainnya. Menu dokumen lainnya ini menampilkan daftar mengenai dokumen lain yang telah tersimpan. Di sini sekretaris juga dapat mengunduh file dokumen tersebut maupun menghapus file tersebut. Kemudian sekretaris juga dapat mencetak dokumen tersebut. Namun kami belum bisa menambahkan function lagi ke dalam tombol cetak rekap. Kemudian sekretaris dapat menambahkan data sama seperti menu arsip. Jadi di sini terdapat form tambah dokumen lainnya, di mana terdapat nama dokumen dan pilih file.
Selanjutnya, kami juga berhasil menampilkan menu absensi, di mana terdiri dari tanggal, nama kegiatan, kemudian aksi yang dapat dilakukan oleh sekretaris, di mana sekretaris dapat mengedit maupun menghapus terkait absensi. Namun, kami belum dapat menambahkan function-function ke dalam aksi tersebut, jadi belum bisa ditambahkan maupun dihapus. Kemudian di sini terdapat tambah data, di mana sekretaris dapat menambahkan data tersebut, kemudian menampilkan form tambah absensi, di mana ada nama kegiatan, kemudian ada tanggal, dan kemudian ada nama, jabatan sebagai apa, hadir atau tidak hadirnya, kemudian keterangan, lalu ada tombol submit untuk menambahkan data tersebut. Kemudian di menu absensi ini terdapat icon unduh Excel, di mana nanti si sekretaris dapat mengunduh file terkait absensi yang sudah tersimpan di dalam database. Selanjutnya, kami juga berhasil menampilkan menu pengajuan surat. Di sini, sekretaris dapat memilih kategori. Ada 3 kategori, yaitu surat undangan, surat peminjaman, maupun surat permohonan. Kemudian tujuan surat, lalu ada tanggal dibuatnya surat, kemudian perihal pengajuan surat. Di sini juga ada tombol send untuk mengirimkan pengajuan surat, dan ada tombol cancel untuk membatalkan pengajuan surat. Pada menu pengajuan surat, kami hanya dapat menampilkan view-nya saja, sedangkan untuk function-functionnya belum ada. Selanjutnya yang terakhir, kami dapat menampilkan menu logout, di mana menu logout ini nantinya akan keluar dari sistem. Sekian presentasi mengenai hasil progres terkait Sistem Informasi Manajemen Administrasi atau SIMA dari kelompok 13. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.